4. Jadi sama dengan 20. Apa ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sampai sini aman, Kak? Oke, kalau sebentar deh. Aku mau tadi kita punya, aku lanjut lagi. Sekarang kita punya nomor 4. Di mana P ini adalah harga dari barang X dan Q itu adalah harga dari barang Z. Di mana Y adalah income. Y adalah income. Jadi kita mau cari tahu bahwa bagaimana sih budget constraint ya. Tapi di sini ada pertanyaan yang not budget constraint. Jadi kita punya budget constraint adalah karena P-nya adalah harga barang X, P dikali X, ditambah Q-nya itu adalah harga barang Z dikali Z. Bentuk ini bisa kita ubah, di mana Z-nya adalah Y dikurang P dikali X dibagi dengan Q. Atau ini adalah bentuknya sama seperti, dan yang Y ini bentuknya adalah seperti yang A. Sedangkan kalau X, maka X ini akan sama dengan Y dikurang TZ per P. Jadi yang bukan adalah yang B. Lalu di sini nomor 5 kita punya bagaimana sih yang terjadi, apa yang terjadi jika budget line itu akan bergeser ke sebelah kiri secara paralel. Jadi budget line itu apa sih yang menyebabkan budget line bergerak dari di sini misalkan budget line 1 ke budget line 2. Jadi dia bergerak ke sebelah kiri. Kalau yang jawabannya A, cuman kalau yang B ini menyebabkan budget line-nya bergerak ke sebelah kanan atau bergeser ke sebelah kanan. Jadi dari yang warna dari yang sebelah kiri ini, misalkan di sini ada BL ke BL1. Kalau yang B dari BL2 ke BL1, kalau yang price increases kita harus tahu dulu price-nya itu semua barang atau hanya sebagian.
Kalau misalkan seluruh barang di sini contohnya adalah dua barang karena digambarkan dalam kurva, jika seluruh dua barang-barang dua-duanya itu meningkat harganya, baru bisa dikatakan bahwa kurvanya akan bergeser ke sebelah kiri secara paralel. Tetapi jika hanya satu barang yang meningkat harganya, maka kurvanya akan maka kurvanya akan berotasi ke titik origin. Jadi, misal kita punya barang X, Y dan barang X, dan misal X-nya itu meningkat. Jadi yang awalnya di titik sini, BL-nya budget line di sini, maka dia akan bertanya seperti ini. Jumlah X maksimum yang dapat dikonsumsi dengan budget yang sama itu akan semakin berkurang. Jadi, eh, ini hubungannya dengan nomor 6, mirip dengan nomor 6, di mana apa sih yang menyebabkan budget line itu berotasi ke sebelah kanan katanya. Jadi intinya bahwa kurvanya atau kita dapat membeli lebih banyak barang dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Maka di sini jawabannya adalah decrease in price on one item. Jadi kalau misalkan hanya berkurang satu, hanya harganya itu yang berkurang hanya satu, maka eh, kurvanya itu hanya akan berotasi. Jadi sama seperti yang di sini misalkan dari BL1 ke dari budget satu ke budget 2. Yang awalnya kita cuma bisa mengkonsumsi sedikit di sini, saat harganya turun, misalkan harga X-nya turun, kita dapat mengkonsumsi lebih banyak barang X saja, tapi barang Y-nya tidak berubah. Itu yang dikatakan sebagai berotasi ke sebelah kanan. Lalu nomor 7, kita dikasih kurva di sini, dan kita melihat bahwa income effect itu seperti apa sih? Dampak atau bergeraknya dari titik mana ke titik mana. Jadi kalau kita berawal dari titik A, bergerak ke titik C, itu adalah eh, total effect. Sedangkan dari titik A ke titik B, itu merupakan substitution effect, dan dari titik B ke titik C, itu baru dikatakan sebagai income effect. Jadi maksud dari substitution effect itu apa sih? Substitution effect itu adalah saat dengan budget yang konstan, preferensi juga konstan, tetapi harga salah satu barang itu misalkan naik atau turun, maka ada perubahan komposisi dari konsumsi barang kita, tetapi utility-nya tetap sama. Sedangkan jika income effect, misalkan di sini contohnya adalah peningkatan dari harga barang, satu barang, eh, maka maka kuantitas dari barang yang kita konsumsi itu akan berkurang dan utility-nya juga akan berkurang. Jadi utility-nya akan menyamakan dengan budget line yang kita miliki. Nomor 8, jika fungsi utility di sini juga ada kesalahan, fungsi utility-nya harusnya adalah X pangkat alpha dikali Z pangkat 1 dan P merupakan harga barang dan X Q merupakan harga barang dari Z dan income adalah X sama dengan
AY per P. Maka di sini, oh, dan ini ada income. Jadi X-nya adalah alpha dikali Y per P. Di sini kita udah sering lihat di lab juga, itu sebenarnya fungsi apa, atau solusi dari fungsi apa. Ini merupakan solusi dari X yang mengoptimalkan utility. Maka jawabannya adalah Marshallian demand. Di sini bisa dapat dari beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan persamaan Lagrange. Ada juga yang menggunakan metode substitusi. Kalau cuma dua barang atau tiga barang pun mungkin masih bisa. Juga nanti ada satu cara lagi yang mungkin nanti teman-teman akan pelajari di lab 4, itu menggunakan Royce identity. Dan ketiga metode tersebut akan menghasilkan hasil yang sama jika fungsinya adalah X pangkat alfa dikali Y atau Z pangkat 1 min alfa. Sepertinya nggak perlu dibuktikan. Kita langsung lanjut ke nomor 9. Di sini dapat kita ketahui bahwa misal individual objective is to maximizing utility. Maximize utility di mana fungsinya adalah X dan Y subject to the budget constraint. I sama dengan PXX plus PY. Jadi bagaimana Lagrange, persamaan Lagrange-nya? Persamaan Lagrange-nya adalah di yang A, di mana UXY ini merupakan objective function ditambah lambda dikurang dengan constraint function-nya. Untuk nomor 10, dari dari persamaan nomor 9, dual optimization problem. Jadi ada yang namanya dual optimization. Itu merupakan, kalau yang primal itu tuh adalah kita memaksimalkan utility, sedangkan yang dual itu adalah meminimumkan budget dengan tingkat utility tertentu. Jadi budget itu akan menjadi objective function-nya, dan utility akan menjadi constraint function. Maka jawabannya adalah yang C. Di sini budget constraint, dia menjadi, dia adalah budget function, dia menjadi objective function, dan di sini ada utility function yang menjadi constraint function. Sampai di sini, apa ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya? Aman, Kang. Jadi kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan ke yang isian singkat. Di sini, the above equation is known as, kira-kira persamaan ini persamaan apa? Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat persamaan ini atau lihat di modul gitu yang baru dibikin. Jawabannya adalah ini Slutsky equation. Slutsky equation, di mana persamaan di atas ini itu mengukur kalau misalkan kita, bagaimana sih kuantitas barang X yang kita beli itu berubah saat, nah, di sini kira-kira apa yang dilihat? Kalau dari persamaan di atas, dari persamaan ini, kira-kira apa sih kuantitas barang X yang berubah akibat dari perubahan apa? Jadi ini adalah akibat dari perubahan
harga barang X. Jadi kita punya PX. Untuk yang pertama, first term in the right hand side. Jadi yang ini adalah mengukur perubahan dari PX itu mempengaruhi demand untuk apa? Jadi ini tuh menggambarkan si do X per do E dikali dengan do E per do PX itu tuh menggambarkan apa sih sebenarnya? Jadi di sini yang digambarkan adalah income effect. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di persamaannya itu ada dua term, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi yang sebelah kanan itu juga bisa kita bagi menjadi dua. Ada income effect dan juga ada substitution effect. Tapi itu nanti, karena di sini sebenarnya kita mau melihat bahwa bagaimana sih perubahan dari PX itu mempengaruhi demand dari barang X melalui perubahan purchasing power. Dan secara matematis merepresentasikan income effect. Itu punya income effect. Untuk yang second term, tetap yang ini, in the right hand side. In the right hand side is the slope of, jadi kita lihat ini tuh kira-kira slope dari apa sih? Karena kita punya fungsi dari Axial demand di sini, maka ini merupakan slope dari Axial demand curve. Axial demand curve. Dan di dalam the matematika atau persamaan ini di atas, ini menggambarkan apa sih? Ini menggambarkan substitution effect. Menggambarkan substitution effect di mana barang X itu lebih, atau merupakan barang X itu barang apa sih kalau misalkan the first term lebih negatif, atau yang sebelah tadi yang ini nih, yang ini negatif hasilnya. Dia menggambarkan apa? Jadi kira-kira barang apa yang saat kita memiliki pendapatan yang meningkat, kuantitas yang dibelinya malah menurun. Itu adalah barang inferior. Barang inferior. Tetapi jika barang X atau X itu adalah barang, sesuatu barang di mana first term yang tadi itu akan positif. Jadi kalau saat kita ada peningkatan uang atau peningkatan budget, maka jumlah barang yang dibeli juga akan meningkat. Berarti barang X itu adalah normal goods. Dan di sebelah kiri, di sebelah kiri, di sebelah kiri yang ini adalah sebuah slope dari apa, dari fungsi apa, dari kurva apa. Ini adalah slope dari Marshallian
demand curve atau bisa kita sebut juga sebagai uncompensated demand. Fiksian kita juga biasa sebut sebagai compensated. Jadi dia akan sama dengan compensated demand. Yang ini akan sama dengan absolute demand. Dan in the second term, in the right hand side, jadi yang sebelah kanan tapi term yang kedua, ini mengkalkulasi utility-nya kira-kira seperti apa. Jadi kalau misalkan substitution effect, kita mau mengubah komposisi barang yang kita konsumsi, tetapi dengan utilitas yang sama. Jadi di sini, utility-nya adalah constant. Jadi di soal ini memang pilihannya banyak, pilihannya ada beberapa pilihan jawaban, tetapi nggak semuanya kita pakai. Makanya mungkin teman-teman juga harus lebih banyak baca bukunya, karena di UTS ini kebanyakan memang teori-teori yang ada di buku. Lanjut ke esai. Tapi sebelum lanjut ke esai, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini kita bisa lanjut ke esai. Di sini kita punya ada study case mengenai lump sum principle. Dan kita menjawab soal nomor satu. Yang A, di mana Y1 adalah original budget. Y1 yang ini, kita mau lihat di X1, X1E dan juga X2E itu ada 50 dan 30. Sedangkan P1 dan di sini saat X1 yang sama dengan ini 40 dan P2 ini merupakan harga dari X2 sama dengan 10. Jadi cara menjawab yang ini, Y akan sama dengan, kita mulai yang ini nih, saat dia bersinggungan, itu berarti 50 dikali 40 ditambah dengan 30 dikali 10. Hasilnya adalah 2.300. Ini 2000 dikali 300 tambah 300. Dan X1 yang maksimum, ini kira-kira kita di X1 bintang, ini bisa mengkonsumsi berapa barang sih di X1 bintang ini? Gimana caranya? Yaitu budget dibagi dengan harga. X1 harganya 40. Jadi budgetnya dibagi dengan 40. Jadi kurang lebih terdapat 60, 62,5 ya. Kayaknya ini di itu kurang lebih bukan 60 deh. 20 dibagi 4, 5. Jadi kita punya 5, 3 berarti 87,5. Dan barang X2 yang maksimum berarti di X2 star itu sama aja 2.300 dibagi dengan 30. Dibagi dengan 10.
Di sini 57,5, di sini 230. Sedangkan kita punya Y1 teks. Di sini saat barang X1 itu sudah diberikan pajak. Kalau misalkan sudah diberikan pajak, kira-kira kalau misalkan kita punya budget 2.300 dan barang X yaitu diberikan pajak, kira-kira akan mengurangi atau meningkatkan budget kita atau enggak? Atau meningkatkan atau mengurangi income yang kita miliki? Karena yang diberi pajak adalah harga barangnya itu dan tidak berpengaruh kepada income kita. Hasilnya tetap 2.300. Dan di sini kita mau lihat teks untuk X1. Kira-kira berapa sih income-nya atau berapa sih yang dibayarkan atau teksnya itu berapa harganya? Gimana cara kita tahunya? Caranya adalah kita punya di sini kita punya X21 dan juga X11, di mana X11 itu X11 menunjukkan bahwa teksnya yang awalnya kita punya 2.300, sekarang kita hanya dapat mengkonsumsi secara di sini menjadi 2.300, hanya bisa kita mengkonsumsi 46. Jadi si X1T ini sama dengan 46 setelah punya pajak. Jadi dibagi 46. Di sini kita punya dia itu harganya 50. Sedangkan harga awalnya itu 40. Maka teksnya adalah 10 per unit. Dan teks revenue dari barang X itu adalah di sini 300. Kenapa 300? Karena yang mengoptimumkan utility itu ada di titik X11. X11 itu 30 dan 30 dikali dengan 10 pajaknya adalah 300. Sedangkan untuk yang kedua yang yang H, karena kita punya pajak 300 dan budget awal kita adalah 2.300, jadi sebenarnya kita nggak bisa membelikan 2.300 itu untuk barang semuanya dan ada sebagian untuk pajak, maka ini hasilnya adalah 2.300 dikurang dengan sama dengan 2.000. Ini budget real yang kita miliki karena 300 ya itu bukan dibayar buat beli barang tapi dibayar buat bayar pajaknya. Tuh kita kehilangan 300 itu bukan buat barang, bukan buat konsumsi tapi buat pajak. Dan X1.2, X1.2 kita harus tahu dia berapa. Jadi saat P1-nya sama dengan P1-nya sama dengan 40, dan di sini kita mau tahu bahwa saat P1-nya 40 dan di sini juga kita mengkonsumsi sebesar 40 barang. Di awalnya si P1 40 yang kita konsumsi X22-nya adalah 40 barang, maka sisanya adalah 1.600. Jadi saat kita punya budget 2.000 dikurangi dengan mengkonsumsi barang di X22 sebesar 40 dan dikali dengan 10 harga barangnya. Itu adalah 1.600. 1.600 ini akan dibagi dengan P1. P1 itu yang awal-awalnya adalah 40. Jadi hasilnya adalah
40 unit. Dan di sini, kenapa sih E2 itu lebih memuaskan dibandingkan E1? Di sini kita lihat bahwa E2 itu dibandingkan E1, kenapa dia lebih lebih memberikan utilitas yang lebih tinggi, itu karena kita dapat lihat bahwa U2 itu kita saat kondisi maximizing utility, saat kita memiliki budget Y2, harganya P1 dan P2. Sedangkan kita tahu bahwa Y2 itu akan sama dengan Y1 karena sebenarnya itu belum hanya barang yang kena pajak, jadi tidak berpengaruh kepada eh, ya kita atau kepada uang kita, tapi si Y2 ini saat kita melihat dampaknya akibat pajak tersebut, kan tadi ada uang 300 itu lebih bukan dibelikan kepada barang, tetapi kita membayar pajak sebesar 300, maka sebenarnya Y2 itu akan lebih kecil daripada Y1. Berarti ini menyimpulkan bahwa di S1 itu kita akan mendapatkan utilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan saat kita mengkonsumsi barang di komposisi yang E2, yaitu X22 dan X12, dibandingkan dengan XE2, XE2 dan XE1. Maka U1 jelas akan memberikan utilitas yang lebih tinggi. Oke, jadi itu untuk nomor satu. Dan untuk nomor dua, di sini kita punya ada beberapa istilah yang teman-teman udah pernah dengar. Yang pertama adalah monotonic transformation. Apa sih monotonic transformation itu? Jadi transformasi fungsi yang tidak mengubah order. Jadi tetap mempertahankan urutan yang seharusnya. Jadi misalkan kita simpelnya, kita punya fungsi fx gitu. Adalah x. Dan fx yang sudah ditransformasi, ini adalah x pangkat 2. Jadi saat dua-duanya x sama dengan 1, ini akan hasilnya 1, 1 saat 2, ini 2, ini 4, saat 3, ini 3, ini 9, dan seterusnya. Kita dapat melihat bahwa saat X-nya 1 itu lebih besar daripada, saat X-nya 1 itu lebih kecil daripada X-nya 2. Dan saat X-nya 2 lebih kecil daripada X-nya 3. Dan seterusnya. Fungsi yang kedua juga sama. Setelah kita lakukan monotonic transformation yang awalnya X jadi X square, tetap saat X-nya 1 dibandingkan dengan X-nya 2, nilai dari X-nya 2, maka fungsi dari X saat X-nya 2 itu lebih besar daripada 1. 3 lebih besar daripada 2, dan seterusnya. Itu adalah monotonic uh, transformation. Sedangkan untuk homothetic function, di mana homothetic function itu merupakan fungsi yang bisa kita lakukan transformasi monototik, dan juga dia itu merupakan fungsi yang homogenis. Jadi itu secara simpel dia itu fungsi yang homogenis dan juga fungsi yang homotetik. Jadi nanti di sini misalkan kita ada kurva yang dua barang, jadi kita akan melihat bentuk fungsi yang sama persis begitu. Dari nanti kemiringannya akan sama. Gimana contohnya seperti apa? Contohnya adalah biasanya kita punya fungsi CES. Fungsi CES yang kita transformasikan menjadi dengan monotonic transformation, dan fungsi tersebut juga memenuhi syarat dari homogeneous function. Makanya, nanti saat kita mencari MRS-nya, itu hasilnya akan sama, mau fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua.
Selanjutnya, ada homogeneous degree zero. Jadi homogeneous degree zero adalah sebuah fungsi. Misalkan kita punya fungsi U, fungsi X adalah alfa dikali income per Px. Jadi fungsi X ini merupakan fungsi dari I dan juga Px. Di mana homogeneous degree of zero itu menyatakan bahwa X saat I-nya dikalikan dengan sesuatu, misalkan C, dan P-nya dikalikan dengan sesuatu, misalkan di sini Px, maka hasilnya akan sama dengan fungsi awalnya. Jadi, saat kita X itu alfa I dikali Px, alfa akan sama dengan alfa dikali C dikali I per C dikali Px. Hasilnya akan sama dengan alfa I per Px. Maka tidak ada perubahan akibat daripada kita di sini bisa dikatakan saat income-nya meningkat beberapa kali lipat, dan harga dari barang X juga meningkat dengan jumlah yang sama, peningkatan yang sama, maka jumlah barang X yang kita minta itu akan tetap sama. Selanjutnya, indirect utility function. Di mana indirect utility function ini merupakan fungsi utility yang bukan dipengaruhi oleh barang yang kita konsumsi, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalkan oleh harga barang itu sendiri, dan juga biasanya dengan income, karena income dan harga barang itu yang informasi yang bisa kita ketahui secara pasti. Lalu selanjutnya, kita punya diminishing marginal rate of substitution. Di sini kita lihat bahwa jadi di sini kita mau lihat bahwa tambahan atau marginal utility-nya itu semakin banyak kita mengkonsumsi barang, maka MU itu akan semakin kecil. Jadi marginal utility-nya akan semakin kecil. Dan biasanya fungsi-fungsi seperti yang sudah kita pelajari, misalkan fungsi Cobb-Douglas yang CRTS, fungsi Cobb-Douglas yang DRTS misalnya, itu akan memenuhi syarat diminishing marginal rate of substitution, di mana turunan kedua dari MRS itu akan lebih kecil daripada 0 untuk masing-masing barang. Dan total derivatif dari dari satu fungsi itu juga akan lebih kecil daripada 0 dengan cara-cara tertentu. Maka kita dapat melihat bahwa diminishing marginal utility ini merupakan suatu properti yang harus ada saat kita memaksimumkan utility, atau kita bisa lihat bahwa fungsi utility itu memiliki titik optimum jika syarat diminishing marginal rate of substitution itu terpenuhi. Untuk yang nomor 2, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin yang nomor 3 sih mungkin teman-teman bisa mengerjakan sendiri mungkin ya. Karena nomor 3 itu kita hanya menghitung, tapi aku coba gimana sih step-stepnya. Dan di sini loan-nya cuma satu ya. Kalau loan kayaknya lebih susah. Jadi misal mungkin nggak, mungkin aku akan kerjain sendiri aja. Di mana ada seseorang yang memiliki income 1 miliar per tahun, dan dia mau membeli asuransi kesehatan. Berdasarkan informasi oleh si pekerja ini, kemungkinan dia untuk kecelakaan sebesar 35%,
Dan saat kecelakaan itu berlangsung, dia akan income itu akan menurun sebesar 200 juta. Jadi jika P-nya terjadi atau kecelakaan ini terjadi, jika kecelakaan atau accident, maka W-nya akan menjadi 800 juta per tahun. Tapi kalau ke kecelakaan tidak terjadi, maka W-nya adalah 1 miliar setahun. Kita punya probabilitas untuk kecelakaan adalah 0,36%. Maka Q-nya adalah P, misalkan Q-nya itu adalah tidak kecelakaan dikurang 0,35. Ini 1 dikurang 0,35 sama dengan 0,65. Kita punya beberapa informasi seperti ini. Dan di sini kita mau tahu bahwa berapa sih harga asuransi yang paling mahal yang mau dia terima atau yang mau dia bayar. Di mana kondisinya itu adalah saat dia mau bayar asuransi, dia mau nggak bayar asuransi, utilitasnya akan tetap sama. Jadi, expected utility saat dia tidak asuransi, di sini aku tandain sebagai expected utility 1, itu adalah saat dia tidak kecelakaan, dikalikan dengan income-nya, ditambah saat dia kecelakaan, dikalikan dengan income-nya juga. Loan dari income saat dia kecelakaan. Hasilnya adalah 0,65 dikalikan dengan 20,67 ditambah dengan 0,35 dikali dengan 20,5, maka kurang lebih hasilnya adalah 20,63. Dan saat dia menggunakan asuransi, nah kita harus tahu nih bahwa utilitasnya itu harus sama dengan utilitas saat dia tidak asuransi. Jadi untuk EW satunya kita udah punya. Expected utility satunya adalah 20,63. Ini dikali dengan 100% dikali 1 miliar dikali dari 1 miliar dikurang X, di mana X ini adalah premi yang harus dibayarkan. Jadi agar loan hilang, kita pangkatkan yang di samping ini dengan bilangan Euler dikali X. Maka hasilnya itu kurang lebih X-nya akan sama dengan dikurang dengan 900 rupiah. Maka harga premi maksimum yang dibayarkan adalah sebesar 89,89 juta 8.800
696. Kurang lebih caranya seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu utilitas saat dia tidak menggunakan asuransi dan utilitas dia saat menggunakan asuransi. Dan utilitas saat dia menggunakan asuransi itu harus sama dengan utilitas dia saat tidak menggunakan asuransi. Maka kita akan mendapatkan harga asuransi maksimum untuk pekerja tersebut. Baik, mungkin dari semua soal, apakah ada pertanyaan sebelum kita selesaikan SPREP-nya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku balikin ke James dulu. Silahkan, James, Rani, atau cuma ada doang Rani. Baik, teman-teman. Eh, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang bingung sebelum Nggak ada, SKP ditutup? nggak ada depan dia. Udah Eh, ngerti kok. Oke. Terima kasih Kak Faisal yang telah menyempatkan waktunya untuk ngajar SKP malam ini. Terima kasih juga Sama-sama. untuk teman-teman yang udah hadir sampai selesai. Semoga materinya dapat dipahami dan dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan UTS nanti. Semoga teman-teman lancar dalam mengerjakan UTS dan mendapatkan nilai yang aman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Faisal. Thank you, Kak Faisal. Thank you. Sama-sama. Terima kasih, Kak.